Sedangkan gelar As-Siddiq, Masya Allah ya, ini yang memberinya adalah tidak tanggung-tanggung. Sebenarnya yang memberi gelar As-Siddiq pertama kali adalah malaikat Jibril ya. Setelah Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, nah kemudian sudah kembali sebelum subuh, istilahnya malaikat Jibril kan mendampingi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena sudah selesai, malaikat Jibril mau pamit ya, dekat subuh waktunya sudah. Rasulullah sempat bilang, "Hei Jibril ya, apakah ini wajib aku sampaikan ke umatku?" Wajib, perintah sholat 5 waktu sehari semalam, ini kewajiban dari Allah, wajib disampaikan. Kaumku nanti banyak yang mendustakan aku, karena tidak masuk akal, apalagi perintah sholat 5 waktu ini aku dapatkan lewat Isra dan Mi'raj ya. Semuanya tidak masuk akal ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Yerusalem itu saja oleh para pedagang ditempuh 1 bulan berangkatnya saja ya, pulang 1 bulan lagi, jadi PP 2 bulan. Kita berdoa tadi cuma beberapa menit aja, itu pun ya sampai ke langit tingkat pertama, sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha. Ini lebih tidak percaya lagi mereka, pasti mereka mendustakan aku. Ternyata di sini malaikat Jibril bilang ya, Abu Bakar akan membenarkan peristiwa ini. Abu Bakar akan membenarkan apa yang engkau ucapkan, karena dia adalah As-Siddiq. Disinilah malaikat Jibril pertama kali yang memberi gelar As-Siddiq, membenarkan apa saja yang bersumber dari Rasulullah SAW, karena hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus di saat itu yang membenarkan Isra dan Mi'raj. Nah, ini ya. Jadi disinilah disebut As-Siddiq, karena setelah Isra dan Mi'raj ini luar biasa ketika Rasulullah menyampaikan. Jadi saking tidak percayanya, ini orang-orang yang munafik tidak tahan. Wah, ini ya sebagai orang munafik ya, ini pembualannya sudah ya tingkat tinggi ini ya. Jadi sudah terlalu benar ini dalam pembualan ini ya. Jadi sampai yang munafik pun murtad. Wah, ini apa? Jadi makin tereliminasi orang-orang munafik. Jadi Islamnya makin sedikit dan itu murni yang beriman. Luar biasa. Nah, ternyata sahabat Abu Bakar sebelum ya menemui Rasulullah dalam rangka mendengarkan kabar Isra dan Mi'raj, sebelumnya sudah dipengaruhi oleh Abu Jahal. Dan salah satu dari perkataan Abu Jahal, ma nazala wahyun ila Muhammadin illa ana awaluman a'rif. Pengakuan dari Abu Jahal, tidaklah turun sebuah wahyu dari Allah kepada Muhammad kecuali aku orang pertama yang mengetahuinya. Nah, jadi Abu Jahal ini aslinya tahu kalau Nabi Muhammad ini memang benar-benar utusan Allah ya. Jadi dia yakin. Makanya ketika Rasulullah dapat wahyu, Abu Jahal mengintip dan menanyai pertama kali ya, dalam beberapa kejadian. Salah satunya ketika Isra Mi'raj, beliau habis Isra Mi'raj, Abu Jahal percaya, tahu, dan dia tanya, Muhammad, apa yang kamu dapatkan tadi malam? Rasulullah menceritakan, tadi malam aku di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Akhirnya Abu Jahal gembira. Kenapa? Ada bahan untuk mendustakan Rasulullah. Rasulullah kenapa menceritakan kepada Abu Jahal? Rasulullah selalu punya harapan ya. Setiap dapat wahyu Abu Jahal tanya,
langsung dikabarkan dengan harapan mudah-mudahan kali ini Abu Jahal dapat hidayah. Ternyata tidak dapat juga, ya. Dapat wahyu lagi, disampaikan lagi, ya. Sampai ketika Isra dan Mi'raj tanya, disampaikan juga. Ternyata tetap tidak dapat hidayah. Dan justru gembira Abu Jahal karena apa? Karena ada bahan untuk mendustakan Rasulullah. Ternyata orang yang dipengaruhi pertama kali adalah sahabat terdekatnya, yaitu sahabat Abu Bakar. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Muhammad tadi cerita katanya diperjalankan, ya, dari Mekah ke Palestina, ya, hanya sebagian malam, ya. Temanmu ini kemarin, ya, kok anggap stres, tapi kali ini gila sungguhan, ya, sudah pasti ini, ya. Tapi padahal ini juga unik yang diceritakan oleh Abu Jahal kepada sahabat Abu Bakar hanya Isra-nya saja, ya. Isra ini perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina. Kalau Mi'raj, ya, dari Masjidil Aqsa Palestina ke langit tingkat 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Makanya di sini hukumnya juga beda. Kalau mengingkari Isra hukumnya kafir. Kenapa? Karena peristiwa Isra termaktub dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi Isra dalilnya ada dalam Al-Quran. Kalau orang tidak percaya Isra berarti tidak percaya salah satu ayat dari Al-Quran, dan tidak percaya salah satu ayat dari Al-Quran hukumnya sama seperti tidak percaya kepada Al-Quran secara keseluruhan. Nah, ini, ya. Kalau Mi'raj dari hadis-hadis sahih, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Mi'raj, ya. Makanya Abu Jahal hanya menceritakan Isra saja, ya. Apakah kamu percaya Abu Bakar, ya? Kita sering berdagang, ya, memerlukan waktu 2 bulan PP. Ini temanmu Muhammad ngaku hanya sebagian malam. Nah, ternyata apa jawab sahabat Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar masih belum dapat kabar dari Rasulullah secara langsung, tapi feeling beliau tepat. Beliau pun bilang, lau qala li urija ila sama la saddaqtu. Jangankan cuma memberikan kabar diperjalankan dari Mekah ke Palestina, kalau seumpamanya dia menceritakan kepadaku dinaikkan ke langit, kalau yang bicara itu Muhammad, aku tetap mempercayainya. Bayangkan. Jadi feelingnya tepat. Padahal yang diceritakan Abu Jahal masih Isra saja, tapi Abu Bakar langsung, ya, menjawabnya dengan yang lebih jauh lagi, ya. Dan kenyataannya Rasulullah tidak hanya Isra tapi beliau Mi'raj. Nah, ini, ya, luar biasa. Makanya ketika Rasulullah sudah menceritakan, maka sahabat Abu Bakarlah yang membenarkan. Dari sinilah beliau diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebenarnya yang memberi gelar pertama kali adalah malaikat Jibril. Abu Bakar akan membenarkanmu karena dia adalah As-Siddiq. Masya Allah, ya, luar biasa.